Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran meskipun kita masih belajar dari rumah ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam seperti biasa. Nah, kemarin kita telah belajar berkaitan dengan materi pembelahan sel. Nah, hari ini kita akan menggunakan pengetahuan yang telah kemarin kita peroleh pada materi pembelahan sel untuk materi yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan struktur fungsi organ reproduksi pada manusia. Nah, tentunya manusia itu ada pria dan ada juga wanita. Sekarang yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Nah, seperti yang kemarin sudah kita singgung, struktur fungsi organ reproduksi pada pria ini akan mendukung fungsi dari sistem reproduksi pria itu sendiri yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau biasa dikenal dengan nama sperma. Apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini yang pertama adalah struktur dan fungsi organ reproduksi pria dan kemudian proses spermatogenesis. Apa itu proses spermatogenesis? Secara singkat, spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma. Nah, masuk kepada materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan organ reproduksi pria. Di sini ada beberapa organ reproduksi pria yang biasa diajarkan atau dikenalkan kepada siswa. Yang pertama, di sini ada kelenjar prostat, kemudian ada uretra, atau biasa dikenal dengan saluran kencing, kemudian ada testis, ada penis, skrotum, vesikula seminalis, saluran ejakulator, lalu ada beberapa kelenjar. Di sini tidak hanya kelenjar bulbouretalis, nanti setelah ini kita akan bahas ada beberapa kelenjar. Kemudian ada vas deferens dan juga epididymis. Secara keseluruhan, organ reproduksi pria ini dibagi menjadi dua, yaitu organ luar dan juga organ dalam. Yang pertama adalah organ yang di luar. Seperti namanya, otomatis alat reproduksi yang di luar ini berarti dia terletak di bagian luar tubuh sehingga dapat diamati secara langsung, secara kasat mata seperti itu. Nah, ada dua yang termasuk ke dalam alat reproduksi luar. Yang pertama yaitu penis. Seperti yang kita ketahui, penis itu sendiri berfungsi sebagai saluran kencing atau urin, keluarnya urin, dan juga sebagai saluran sperma. Nah, seperti pada gambar, penis seperti yang terlihat pada gambar. Nah, untuk penis itu sendiri, saluran kencing dan juga saluran spermanya ini satu, dia sama salurannya. Nah, kemudian alat reproduksi luar itu juga yang kedua ada skrotum atau seperti yang saya tunjukkan pada gambar. Skrotum pada manusia itu terdiri dari dua buah testis. Jadi biasa kita kenal dengan nama buah zakar. Itu ada satu pasang kanan dan kiri, di mana masing-masingnya itu terdiri dari satu testis. Jadi setiap manusia memiliki dua buah testis seperti itu. Untuk fungsinya sendiri, skrotum itu fungsinya apa? Fungsinya sebagai kantong, di mana di dalamnya terdapat testis itu tadi. Selanjutnya kita masuk ke alat reproduksi dalam. Yang pertama ada testis. Di sini testis itu fungsinya untuk menghasilkan sel sperma dan juga hormon reproduksi. Nah, sel sperma itu sendiri merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon reproduksinya itu kalau untuk laki-laki dia ada hormon testosteron. Fungsinya apa? Testosteron ini berfungsi untuk merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Jadi pada laki-laki yang sudah menginjak dewasa biasanya akan terjadi perubahan fisik. Misalnya tumbuh jakun, kemudian tumbuh bulu-bulu halus. Nah, itu dipengaruhi oleh adanya hormon testosteron di dalam tubuh laki-laki itu. Selanjutnya yaitu di sini sekarang ada saluran sperma. Di sini ada 3 saluran sperma yang
harus diketahui. Yang pertama adalah epididymis. Epididymis sendiri itu ada di atas sperma. Dia fungsinya untuk menyimpan sperma sementara waktu sampai berkembang secara sempurna. Nah, berarti selain dia berfungsi untuk merupakan saluran keluar dari testis itu, epididymis ini juga berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens ini saluran yang menghubungkan antara epididymis dan juga uretra. Berarti dia adalah saluran panjang yang keluar ini. Nah, fungsinya berarti untuk mengeluarkan sperma dari dalam testis untuk menuju ke penis, seperti itu. Nah, selanjutnya ada uretra. Di sini merupakan saluran yang paling akhir dari saluran reproduksi. Dia terdapat di dalam penis. Nah, untuk sperma itu sendiri keluarnya lewat uretra, sama dengan tadi yang sudah dibahas, yaitu urin, dia keluarnya juga melalui uretra, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada kelenjar reproduksi. Di sini ada 3 kelenjar yang biasa kita kenal. Ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cowper. Fungsinya masing-masing apa? Fungsinya untuk yang vesicula seminalis ini, dia menghasilkan cairan yang bersifat basah. Kalau kelenjar prostat itu merupakan biasanya kelenjar semen. Dia menghasilkan cairan putih yang berfungsi untuk menghasilkan energi, untuk menghasilkan berbagai enzim, dan juga untuk membunuh bakteri, atau dia berperan sebagai antibiotik. Kenapa harus ada antibiotik di dalam saluran reproduksi? Karena di dalam organ-organ reproduksi itu kan kondisinya lembab. Nah, kondisi yang lembab itu banyak memicu timbulnya bakteri, sehingga di sini ada kelenjar prostat yang berfungsi sebagai antibiotik supaya nanti misalnya mengeluarkan sperma, itu spermanya tidak terkontaminasi oleh bakteri, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini fungsinya menghasilkan rendir dan cairan yang bersifat basah. Nah, kenapa sifatnya itu basah? Karena dia hendak melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam. Karena tadi kan salurannya sama kan? Nah, jadi dia juga berfungsi untuk melindungi sperma supaya spermanya tidak rusak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada proses spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis ini diawali dengan adanya sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid 2N. Dia mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Sehingga karena dia mengalami pembelahan mitosis, berarti spermatosit primernya juga masih bersifat diploid atau 2N. Kemudian setelah itu, spermatosit primer yang sifatnya 2N atau diploid tadi mengalami pembelahan meiosis tahap 1, sehingga menghasilkan 2 buah spermatosit sekunder yang bersifat haploid karena dia mengalami pembelahan meiosis, seperti itu. Nah, kemudian spermatosit sekunder yang tadi bersifat haploid mengalami pembelahan meiosis lagi yang tahap 2, sehingga dia menghasilkan spermatid yang bersifat haploid atau N. Spermatid yang sudah dihasilkan tadi mengalami diferensiasi dan perkembangan sehingga membentuk 4 buah sel sperma atau spermatozoa yang matang. Jadi, dari satu sel induk sperma atau spermatogonium itu akan menghasilkan 4 sel sperma yang matang. Jadi, proses yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, jika kita gambarkan menggunakan bagan, akan menjadi seperti ini. Satu buah sel induk spermatogonia yang bersifat diploid atau 2N itu akan mengalami pembelahan mitosis sehingga menghasilkan 4 buah spermatosit primer yang juga bersifat diploid atau 2N. Satu dari spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis
Nah, dari pembelahan meiosis pada spermatosit primer ini akan menghasilkan 4 buah spermatid yang sifatnya haploid. Spermatid tadi berkembang menjadi sperma, sehingga bisa disimpulkan bahwa satu buah spermatosit primer itu akan menghasilkan 4 sel sperma. Bisa dibayangkan jika satu induk spermatogonium menghasilkan 4 spermatosit primer dan satu spermatosit primer itu menghasilkan 4 buah sel sperma, bisa dihitung berarti ya berapa sperma yang dihasilkan dari satu sel induk spermatogonium. Nah, itulah mengapa jumlah atau volume dari sperma yang dikeluarkan pada satu kali ejakulasi itu jumlahnya sangat banyak. Karena memang pembelahannya sangat variatif, sangat banyak seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan. Coba sekarang difikirkan bersama-sama. Tadi sudah dijelaskan bahwa struktur sperma itu mempunyai bagian kepala yang runcing dan juga mempunyai ekor. Kira-kira mengapa sperma manusia itu memiliki bagian kepala yang runcing di bagian ujung depannya dan juga fungsi dari ekor sperma? Kira-kira apakah fungsi dari ekor sperma? Coba kita sekarang pikirkan bersama-sama. Nah, untuk lebih memahami dari materi yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama, ada latihan yang bisa kalian kerjakan dan bisa kalian akses di Google Classroom. Untuk selanjutnya, materi dari hari ini cukup sekian. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.